tentu kita harus sadar ya, apa sih kalau kita bahas imun itu apa sih yang berhubungan ya? Ya saya mencoba menggali dari hal-hal yang sangat sederhana. Jadi hal-hal yang menyangkut imun itu apabila kita melihat ya di sekeliling kita tuh ada orang lain itu sehat, namun ada orang lain yang mudah sakit. Apabila kita melihat seseorang yang lain itu bisa sembuh lebih cepat, ini ada yang beda. Ada yang sembuhnya itu lama. Sebentar, ada yang bocor. Ya, jadi ada yang sembuhnya cepat, ya, tapi ada yang lama, tuh ya. Kemudian ada seseorang itu pertumbuhan badannya normal ya, tapi ini ada yang tidak normal. Ada seseorang yang pada kondisi tertentu dia baik-baik saja, tapi dia nggak baik. Ya, tapi dia nggak baik ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa? Orang itu mudah alergi, mudah hipersensitif dan sebagainya. Itulah ada tanda-tanda yang menggambarkan bagaimana imun seseorang itu yang saling berbeda ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara tentang imun itu sama dengan kekebalan tubuh. Dan sistem kekebalan tubuh itu seperti ini ya, seperti sebuah tim keamanan ya. Jadi kalau ada tim keamanan yang menjaga presiden mulai dari ring satu, ring 2 dan sebagainya, tubuh kita juga seperti itu. Jadi sistem imun itu tugasnya apa ya? Melindungi kita atau melindungi Anda dari penyerang berbahaya. Karena di sekitar kita ini banyak sekali hal-hal yang berbahaya, seperti adanya bakteri, virus dan lainnya yang sifatnya suatu saat patogen, suatu saat yang tidak patogen pun jadi patogen atau membuat sakit. Kemudian jaringan kompleks itu terdiri dari apa? Ya, di dalam tubuh kita yang menyangkut sistem imun itu terdiri dari sel yang khusus, kemudian terdiri dari tisu atau jaringan dan organ. Jadi mereka itu ketiganya bekerja sama untuk membuat kita itu tetap sehat. Dan ini adalah sistem pertahanan alami tubuh kita ya. Cara kerja sistem imun atau kekebalan tubuh seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, ketika sesuatu yang berbahaya itu memasuki tubuh kita, sistem kekebalan itu akan bertindak. Nah, di sini siapa yang paling berperan adalah sel darah putih. Sel darah putih itu diibaratkan seperti tentara yang mengidentifikasi musuh yang akan menyerang. Jadi, mengibaratkan bahwa sistem imun adalah organisasi pasukan internal yang melindungi tubuh kita. Ya, ini gambarannya. Jadi ada darah, kemudian ada limfa dan sebagainya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Sistem kekebalan tubuh itu dibagi dua, yaitu sistem imun natural atau non spesifik dan sistem imun didapat atau spesifik. Nah, kemudian ada juga sistem imun alamiah, merupakan pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Komponen-komponen yang mendukung sistem imun alamiah adalah pertahanan fisik dan mekanik, pertahanan biokimia, pertahanan humoral, dan pertahanan seluler. Siapa yang berperan di sini adalah monosit, eosinofil, basofil, neutrofil, dan sebagainya. Itu yang ada di dalam sel darah putih ya. Ya, lebih jauh seperti ini cukup rumit ya sistem imun di dalam tubuh manusia. Ada dikenal imunoglobulin. Imunoglobulin G itu adalah eh, imunoglobulin itu adalah anu ya, imun yang didapat meskipun masih bayi. Jadi nanti dia dapat dari mana? Itu dari plasenta dari ibunya. Kemudian ada imunoglobulin A itu akan terbentuk berbeda lagi ya. Kemudian imunoglobulin M, imunoglobulin D dan sebagainya itu beda-beda nanti dapatnya. Makanya kalau kita punya anak kecil
Kemudian anak itu kadang-kadang mudah demam, mudah panas. Ya ini adalah proses tubuh kita untuk membentuk imunoglobulin ini ya. Dan kalau kapan imunoglobulin G sampai dengan E ini terbentuk sempurna itu kalau anaknya sudah mulai masuk di remaja biasanya. Nah, disinilah penting banget untuk menjaga jangan sampai proses penyempurnaan imun ini terganggu atau mungkin lambat. Pertahanan seluler, kita mengenal sering ada istilah fagosit, yaitu proses yang meliputi kemotaksis, menangkap, membunuh, dan mencerna kuman. Jadi kuman itu dilumatkan nanti sama mononuklear, yaitu monosit dan makrofag, dan juga sel polimorfonuklear atau neutrofil. Kemudian ada lagi sel natural killer, itu dapat menghancurkan sel tubuh yang mengandung virus atau sel neoplasma. Sistem imun spesifik itu mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Ya, seperti ini nanti prosesnya ada imunoglobulin M, ada antibodi, kemudian ada makrofag dan sebagainya. Organisasi pengamanan ya terhadap tubuh manusia, Bapak Ibu. Sistem imun spesifik ini sendiri dibagi dua, yaitu eh, humoral dan seluler ya. Yang disebut sistem imun spesifik itu yang melibatkan limfosit B atau sel B. Kemudian Maaf yang Pak disebut Sabto, nggak ada share screen ya? ada, ada Pak. Saya share screen. Kok di tempat saya nggak kelihatan? Nah, mungkin di tempat yang lain. Iya, coba di refresh Pak ya. Untuk yang lain bagaimana? Saya tunggu. Oke, oke, oke Pak, udah. Ada apa? Ada ya. Ada kelihatan. Jadi yang berperan sistem imun spesifik seluler adalah sel T. Kalau tadi yang humoral itu sel B, kalau ini sel T ya. Tentu dengan berbagai mekanisme yang berbeda ya. Kembali ke masalah pertahanan humoral itu pernah disinggung oleh Pak Iwan ya. Jadi begitu benda asing itu masuk, itu akan dilawan sistem imun pada tubuh, yaitu terbentuknya IgM dan IgG ya. Nanti kalau ini sudah terbentuk maka akan terjadi ya. Jadi sebuah sistem ini saling bersinergi untuk mengaktifkan fagosit dan mengadakan opsonisasi. Opsonisasi itu adalah apa? Yaitu pelapisan antigen oleh antibodi. Kemudian komplemen fibronektin yang berfungsi untuk memudahkan fagositosis. Nah, pada proses pertahanan humoral ini biasanya ada interferon, kemudian C-reaktif protein itu meningkat ya. Meningkat, kemudian opsonin itu mengaktifkan komponen lainnya ya. Ya seperti itulah bahwa masalah eh, sistem imun itu begitu rumit ya. Kalau tadi disinggung juga pertahanan fisik dan mekanis itu yang menyangkut tentang kualitas kulit, kemudian selaput lendir. Ini penting ya karena ada beberapa orang itu kalau terjadi gangguan imun itu lehernya kering misalnya. Itu berarti sistem mekanisme nggak jalan. Kemudian adanya silia, saluran nafas, batuk, bersin. Itu kalau orang batuk, bersin makanya justru bersyukur ya bisa bersin. Artinya sistem imunnya jalan dan sebagainya ya. Jadi pertahanan fisik dan mekanis, kemudian ada pertahanan biokimia. Kalau misalnya saluran nafasnya bisa mengeluarkan lendir, kemudian eh, jaringan kulit itu ada spasies kulit, kemudian ada kelenjar kulit dan sebagainya. Itulah semua sistem ya, termasuk lisosim, keringat, air ludah atau saliva, air mata, air susu, itu semua adalah proses imun yang sebagai pertahanan biokimia. Kalau kita bicara tentang sistem imun, tentu kita nggak akan lepas dari darah ya Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa darah itu adalah ada beberapa bagian, yaitu ada eritrosit, ada leukosit, dan sebagainya. Kita membahas eritrosit. Eritrosit itu bukan berhubungan langsung dengan imun, tapi dia akan memberikan pasokan ya.
pasokan nutrisi untuk organ-organ yang berhubungan dengan sistem imun. Kemudian gambarannya seperti ini. Kalau misalnya kualitasnya bagus, ya ini udah ada parameternya ya. Makanya kalau kita cek di lab itu ada MCV, MCH dan sebagainya. Ini adalah satu kendaraan tubuh ya. Bagaimana dia bisa memasok berbagai komponen yang dibutuhkan tubuh untuk memperkuat sistem imun. Kemudian trombosit itu adalah cara tubuh dalam menangkal juga kalau ada luka, segera nutup misalnya. Jadi begitu ada luka atau ada peradangan, trombosit ini keluar supaya tidak terjadi peradangan atau luka yang semakin mengancam ya. Kemudian leukosit lah, ini yang paling banyak berhubungan dengan imun. Leukosit ini adalah sel darah putih, di mana nanti di dalamnya ada monosit, eosinofil, basofil dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat darah putih itu sedikit ya, tapi darah merah yang agak banyak, yang paling banyak adalah plasma ya. Ya, fungsinya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita cek di lab, basofilnya tinggi, ini ada apa? Ini ada keterangan di sini. Kemudian eosinofilnya tinggi, ini ada apa? Nanti akan saya bagikan PDF-nya. Nah, kembali ke masalah cara kerja darah putih ya, atau leukosit. Dia tuh cara kerjanya ada 4 ya. Kurang lebihnya ada 4, yaitu dia akan mendeteksi ancaman dulu. Kemudian setelah mendeteksi ancaman, akan ada reaksi cepat. Kemudian leukosit seperti neutrofil akan menuju lokasi infeksi melalui aliran darah. Kemudian proses yang ketiga adalah fagositosis, yaitu beberapa leukosit yang melibatkan neutrofil dan monosit itu akan memakan patogen yang menghancurkannya dengan enzim. Dan yang keempat, pelepasan sinyal. Jika perlu, leukosit ini dapat melepaskan senyawa kimia untuk menarik lebih banyak sel imun ke area infeksi. Ya. Kemudian ada limfosit. Limfosit adalah sekelompok leukosit yang berperan dalam kekebalan adaptif. Ada limfosit B, ada limfosit T. Ini cara kerjanya berbeda. Yang limfosit B ini adalah mengenali antigen spesifik pada permukaan patogen. Kemudian limfosit T itu ada sel T helper, itu mengkoordinasi respon imun dengan mengaktifkan sel B dan sel T lainnya. Kemudian sel T dan sebagainya. Kemudian ada natural killer. Ya, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaan limfosit dan leukosit itu, kalau leukosit bekerja secara cepat untuk memberikan respon awal melawan infeksi. Jadi misalnya langsung demam tinggi, itu makanya kalau dicek leukositnya tinggi. Normalnya antara 5.000 sampai 10.000, tapi pada kasus infeksi awal ini dia bisa naik sampai mungkin 12.000 bahkan lebih. Kemudian cara kerja limfosit itu bekerja lebih lambat dibanding leukosit ya. Tetapi dia lebih spesifik karena harus menghasilkan antibodi oleh sel B dan kemudian menyerang langsung yang dimotori oleh sel T ya. Ya, kita sering membaca bahwa kalau ada hasil lab itu ada kelainan darah putih. Nah, limfosit itu memiliki tugas untuk membantu tubuh melawan penyakit dan infeksi yang datang menyerang. Cara kerjanya sebenarnya sederhana. Dia akan melawan seluruh bakteri, virus, dan sel-sel berbahaya lainnya ke dalam tubuh. Nah, limfosit ini mempunyai kemampuan mengingat seluruh jenis antigen yang pernah dilawannya. Makanya ada imunoglobulin G, imunoglobulin M, itu salah satunya dari ini ya, keterlibatan limfosit ini. Kemudian Bapak Ibu, ada penyakit-penyakit karena kelainan profil darah. Benar sekali bahwa darah dengan masalah imun itu sangat terkait sekali ya. Jadi kalau misalnya infeksi patogen, itu biasanya kadar leukositnya rendah atau tinggi. Rendah itu misalnya kalau paling bawah 5.000, ini biasanya misalnya 3.000 atau 2.000, itu kemungkinan dia terjadi infeksi yang sudah kronis ya. Kalau baru biasanya tinggi.
normalnya 10.000 ini bisa sampai 15.000 misalnya. Kemudian kalau ada infeksi parasit, eosinofilnya tinggi. Kalau ada gangguan metabolik seperti anemia, kemudian ada kelainan eritrosit, itu juga berdampak juga. Gangguan metabolik dan sebagainya semuanya berdampak. Jadi kalau misalnya ada kelainan profil darah, pasti sistem imunnya itu akan berubah ya, akan berbeda dengan yang lainnya. Mungkin bisa tidak normal atau mungkin mudah sakit, termasuk juga anemia. Yaitu kalau kita kekurangan hemoglobin ya, hanya 10,8 misalnya, ya itulah masalah imun ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita bicara tentang imun, sebenarnya apa sih yang bisa membuat sistem imun kita ini menjadi meningkat? Ya kita belajar dari beberapa filsuf lama, filsuf yang tua ya, seperti yang disampaikan oleh Hippocrates. Dikatakan bahwa makanan kita itu sebagai obat dan obat kita seharusnya berasal dari makanan. Ya, artinya kalau kita bicara obat tentu bicara tentang kesehatan dan sakit. Ya, kalau kita bicara tentang imun, kalau imunnya kuat berarti kita sehat. Kalau imunnya tidak kuat berarti kita sakit. Nah, dari sinilah Bapak Ibu bahwa Hippocrates sudah meramalkan ya bahwa sebenarnya yang mendukung sistem imun itu adalah makanan. Ada beberapa kalimat yang menyatakan bahwa ada beberapa pandangan maaf ya, yang melemahkan sistem imun itu apa saja. Ternyata ada beberapa faktor ya. Contohnya pola makan yang gizinya buruk misalnya, kurang tidur, stres kronis, ataupun penyakit tertentu. Ini melemahkan sistem imun. Ada penyakit yang menyebabkan dampak kedua atau dampak sekunder sehingga akhirnya sistem imunnya lemah. Contohnya adalah HIV misalnya. HIV itu membuat sistem imun lemah dan tidak bisa bekerja. Makanya akhirnya datang penyakit yang lain itu keroyokan ya. Ya, ini semua bisa berdampak buruk pada faktor pertahanan ya. Ya, dan kita harus sadar bahwa sering bertambahnya usia atau umur, sistem kekebalan tubuh kita ini secara alami juga menjadi kurang efektif. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang lanjut usia atau geriatrik itu mudah terkena infeksi. Contohnya pada kasus COVID misalnya. Kalau udah orang tua ya itu risikonya gede ya. Kemudian selain melemahkan sistem imun, gangguan imun sendiri bisa terjadi. Jadi sistem kekebalan tubuh kita bisa terganggu kalau apa? Ya, kalau kekebalan tubuh kita mengalami gagal fungsi tentunya ya. Contohnya penyakit autoimun, di mana justru sistem kekebalan itu malah justru menyerang, bukan lagi jaga tapi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri. Kemudian gangguan yang lain adalah gangguan imunodefisiensi. Terjadi ketika kekebalan tubuh itu tidak cukup aktif. Nah, tadi sudah kita singgung contohnya HIV tadi ya. Itu gangguan imun juga termasuk. Lalu tentu kita harus berpikir yang menguatkan sistem imun itu apa? Ya, pada dasarnya kita semua dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dengan cara menerapkan kebiasaan sehat seperti apa saja, yaitu mengkonsumsi makanan seimbang, kemudian aktivitas fisik teratur, cukup tidur, mengelola stres, menghindari polutan ya. Biasanya ini pandangan dari umum ya. Biasanya rokok itu selalu dikambing hitamkan ya. Tapi memang menurut kami pribadi rokok itu ya harus dipikir-pikir ya antara untung dan ruginya. Kemudian kiat-kiatnya apa sih supaya sistem imun kita ini bisa berjalan dengan baik, efektif ya. Ternyata kita harus belajar komunikasi dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita mengalami sesuatu, ada sinyal misalnya, kita harus tahu bahwa itu tidak beres. Contohnya apa? Kita sudah merasa lelah. Itu artinya bahwa sistem kita sudah mulai kendor ya. Kemudian sering sakit. Kemudian kita perhatikan kalau kita mengalami luka, penyembuhannya lambat. Baik luka maupun memar. Penyembuhannya lambat berarti sistem imunnya sudah turun. Ini harus kita biasakan, kita sering berkomunikasi dengan tubuh kita.
Ya, itu pandangan umum tentang imun ya Bapak Ibu. Bagaimana konsep Karnus eh, dalam mengupayakan untuk meningkatkan sistem imun ya. Ya, satu hal ini yang ternyata sering dilontarkan bolak-balik oleh founder konsep Karnus, tetapi saya ini ya salut ya bahwa beberapa pakar kesehatan itu semuanya mengiyakan. Jadi manusia yang sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Nah, kalau kita bicara tentang Karnus, memang Karnus ini jurnalnya masih kurang. Tapi itu pun saya kira ada untungnya Bapak Ibu. Karena beberapa orang yang bicara kesehatan yang selalu mendewakan jurnal, ini cukup dikagetkan ya. Karena ternyata ada sesuatu yang tidak beres. Jadi jurnal-jurnal itu ternyata ada yang nyetir Bapak Ibu. Bahkan mereka pun mendapatkan payment yang cukup gede ya. Ini saat banyak sekali ya uangnya. Jadi kurang lebih 1 billion ya, billion billion dolar ya. Jadi berapa triliun itu. Kemudian ya ini sekali lagi diperkuat dan beberapa dokter akhirnya mengingatkan kembali bahwa kalau kita sakit jangan bicara hanya obat. Kalau kita sakit jangan tergantung pada jurnalnya. Jadi makanan adalah obat yang sebenarnya. Kemudian juga diperdalam lagi tentang ternyata juga cara memasak dan pola hidup sehat itu juga ternyata berpengaruh juga dalam ini ya meningkatkan sistem imun. Berapa ini ya praktisi di luar negeri sana yang melontarkan cara memasak dan pola hidup sehat itu cukup laris Bapak Ibu. Jadi followernya terus bertambah karena itu sudah merupakan kebutuhan ya Bapak Ibu. Dan di sini kami ingatkan kembali yang sering saya singgung dalam berbagai Zoom bahwa tubuh manusia itu sebenarnya ditakdirkan untuk sehat, bukan untuk sakit. Kenapa? Karena tubuh kita bisa auto healing, auto repair dan sebagainya. Dengan catatan sel-sel tubuh kita sebagai organisasi yang paling kecil di dalam tubuh manusia itu mendapatkan pasokannya dengan baik. Ada antibodi, kemudian ada kurv. Ya, jadi kalau kita bicara tentang imun, kita pasti akan bicara tentang antibodi. Kemudian ada cukup menarik ya, pada waktu kita mendalami tentang COVID dulu, ternyata ada rangkaiannya seperti ini. Biasanya pertama diawali dengan IgM. Ini coret-coretannya Pak Iwan ini ya. IgM naik, tapi pada waktu IgM naik, IgG segera naik. Atau imunoglobulin G. Kalau ini berarti sudah termasuk baik. Kalau misalnya IgM naik, IgG turun, wah bahaya itu. Ya, kinerja antibodi seperti ini. Bentuknya pun juga seperti ini. Ya, apa sih syaratnya supaya kita tidak sakit ya? Yang penting kita penuhi kebutuhan selnya tadi dengan beberapa elemen yang diperlukan oleh sel. Mutlak salah satunya adalah kalau kita cukup oksigen, cukup air bersih, kemudian mendapatkan nutrisi sel yang seimbang dan juga eh, kinerja atau berfungsinya hormon dan enzim itu bisa dengan baik. Tentunya kalau kita bicara tentang hormon dan enzim, ya itu pasti akan bicara tentang reseptor ya Bapak Ibu. Seperti ini. Dan salah satu yang menjadi pokok dalam menjaga sistem imun ternyata adalah masalah lambung ya Bapak Ibu. Kalau lambungnya itu bisa berfungsi baik, kemungkinan kita jarang sakit. Tapi kalau misalnya lambung kita fungsinya menurun, kita mudah sakit. Beberapa bukti yang menyangkut tentang diabetes, tentang gangguan penyakit degeneratif sudah membuktikan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan lambung ini penyakitnya tambah banyak. Artinya imunnya juga pasti turun ya Bapak Ibu. Kemudian ada satu harapan bahwa setelah kita telaah lebih dalam dan setelah kita merubah pola pikir tentang lambung, ternyata
kalau dulunya penyakit degeneratif ini sulit diobati, sekarang ada harapannya. Ya, harapannya di sini yang pertama adalah dengan lambung yang baik, asam amino mudah dibentuk, nanti otomatis asam lemak bisa dibentuk. Imun atau sistem imun itu erat kaitannya dengan pembangkitan energi, Bapak Ibu. Kalau pembangkitan energinya bagus, sistem imunnya bagus. Tapi kalau misalnya lambungnya tidak optimal, yang dimulai dengan gagalnya tubuh merubah protein jadi asam amino ini, maka proses pembangkitan energi itu juga akan menurun. Hanya kita bisa berharap dapat energi dari glukosa. Ini pun ATP-nya kecil ya. Satu molekul glukosa hanya mendapatkan 2 ATP. Padahal kita berharap dari sini. Tapi nggak dapat. Makanya lambung yang tidak optimal sudah pasti ya akan menyebabkan efektivitas atau kekuatan imun kita itu berkurang ya. Ya, dan lebih jauh kalau tadi kita bicara bahwa apa sih yang harus dilakukan agar kita tuh sehat. Ini beberapa praktisi kesehatan itu bolak-balik mengatakan bahwa kesehatan yang sebenarnya adalah makanan, minum atau air, tidur, kemudian cinta atau masalah stres ya, kemudian bergerak, kemudian pernafasan penuh dan sinar matahari adalah perawatan kesehatan yang sesungguhnya. Namun di sini juga ada disinggung lagi, bagaimana dengan obat atau pil? Pil itu boleh digunakan kalau sakit aja. Jadi jangan mengandalkan kesehatan itu hanya dengan obat. Obat boleh digunakan tapi sesingkat mungkin Bapak Ibu. Dan diperjelas lagi bahwa kalau misalnya kita ingin menjaga kesehatan, yang terpenting adalah jagalah tentang diet yang benar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dietnya benar, kita nggak perlu obat. Karena apa? Karena tadi semua sel-selnya bisa melakukan otomatisasi tadi, bisa auto healing, auto repair dan sebagainya. Ya, ini disinggung tentang sitokin. Jadi beberapa elemen yang penting di dalam sistem imun tadi adalah banyak ya. Mungkin nanti kita akan mengenal apa itu imunoglobulin, mengenal itu tentang interferon, tentang sitokin. Nah, sitokin itu apa? Adalah molekul protein yang berfungsi sebagai mata-mata sel imun. Kemudian kalau beberapa tahun yang lalu kita sempat menghadapi infeksi virus COVID ya, ternyata setelah dijabarkan oleh founder konsep Karnus, ini memang runtut sekali ya. Tubuh dalam melakukan proses imun itu ternyata ada komunikasi. Kemudian setelah komunikasi dia melakukan sesuatu, yaitu reaksi apa redoks. Kemudian untuk mempercepat reaksi itu sel dendrit dan neutrofil, nah ini adalah komponen dalam imun juga, itu mengirim sinyal ke limfosit, kemudian muncul antigen. Kalau udah muncul antigen, nanti pembentukan limfosit membentuk imunoglobulin. Dari sinilah baru nanti bisa membunuh virus yang mengganggu imun seseorang. Dan kalau kita bicara tentang gangguan virus, itu memang nggak ada obatnya ya. Kita tergantung penuh dengan kekuatan imun kita. Sudah barang tentu bahwa kalau misalnya orangnya itu sudah usianya sudah tua, kemudian ada gangguan metabolik, ya tentu lebih sulit. Tapi kalau misalnya meskipun umurnya sudah lanjut, tapi nggak ada gangguan metabolik, itu biasanya dia akan lebih baik ya. Ya, dan itu sudah kita buktikan baik pada anak-anak ya yang mengalami gangguan imun, setelah kita berikan makanan bukan dengan obat, itu dia bisa sembuh dari lupus ya, di mana awalnya data dari anti dsDNA-nya itu sebesar 1.500-an, padahal normalnya hanya 0 sampai 200 international unit per mililiter. Ternyata setelah menerapkan konsep Karnus dengan nutrisi, itu anti dsDNA-nya itu normal di angka 137/84 itu beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang sudah semakin kecil ya. Kemudian yang lainnya ini mungkin ada yang kenal salah satu pendekar ini. Dia pernah mengalami waktu kena COVID itu saturasinya tinggal 67%. Ya beruntung ya.
ketemu dengan konsep Karnus, akhirnya bisa selamat ya. Bisa naik kembali ke 93% dan sekarang sehat ini. Caranya apa waktu itu dia konsumsi AG Karnus 3 saset sehari, Algatinya sampai 10 saset dulu. Saking paniknya Algatinya dibanyakin, tapi syukur ya akhirnya selamat dari masa kritis dan sekarang sehat kembali. Kemudian beberapa kasus yang lain yang sulit diobati adalah masalah asites misalnya. Asites ternyata dengan perbaikan imun melalui nutrisi itu bisa membaik ya. Seperti itu Bapak Ibu, ada banyak nutrisi yang sudah disiapkan oleh Karnus, yaitu ada AL Karnus untuk mereka yang lambungnya sensitif, kemudian AG Karnus untuk yang ingin merekonstruksi lambung lebih jauh lagi itu dengan AG Karnus, kemudian beras Karnus, Algati dan juga TF3D, semuanya adalah bertujuan untuk menjaga kesehatan kita, terutama untuk meningkatkan sistem imun agar kita tidak mudah sakit, agar kita lebih cepat sembuh. Jangan melambat ya, sembuhnya tambah lama. Nah, nanti dengan Karnus ini akan sembuh lebih cepat. Caranya apa? Yaitu jalankan 7 langkah. Perbaiki metabolisme tubuh sampai ke tingkat sel, kemudian memilih makanan, yaitu makanan yang betul-betul makanan manusia baru kita makan. Kemudian yang ketiga, hindari makanan yang dimodifikasi ya. Terutama makanan yang sulit dicerna itu sebaiknya jangan dikonsumsi meskipun enak. Kemudian yang keempat, kalau misalnya sadar bahwa di dalam tubuh kita ini banyak lemak, kita harus menjalankan strategi bagaimana supaya lemak-lemak yang mengendap itu bisa terbakar. Nah, kita udah siapkan beras yang difortifikasi dengan niacinamide, yaitu beras Karnus. Kemudian yang kelima, tetap bahwa kalau kita cukup tidur, cukup bergerak, banyak bersyukur dan sebagainya, itu sistem imun kita nih akan makin optimum. Termasuk juga berjemur. Dan yang ketujuh, kalau misalnya ada masalah supaya DNA kita nih aman dan tidak terjadi mutasi DNA, sebaiknya ada cara juga bagaimana cara untuk menutup pintu beberapa faktor yang menyebabkan perubahan DNA dan RNA. Kalau ini dari awal selalu kita upayakan, maka kemungkinan terkena sel abnormal baik berupa gangguan autoimun, berupa munculnya tumor atau kanker itu bisa dicegah. Ya seperti itu Bapak Ibu, memang kalau kita bicara tentang nutrisi, tentu kita nggak semuanya inginnya bisa mendapatkan dengan mudah dan juga dengan price yang terjangkau ya Bapak Ibu. Namun sayangnya Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara tentang healthy food atau nutrisi, rata-rata orang mengeluh kok dibanding obat lebih mahal, dibanding dengan makanan yang fast food kok lebih mahal. Jadi eh, jangan pernah menanyakan ya bahwa healthy food itu lebih mahal. Tetapi tanyakanlah kenapa kok junk food itu lebih murah. Nah itu kalau seperti ini kita akan terjawab ya. Ternyata junk food ataupun makanan-makanan sintetis itu bahannya itu murah banget. Tapi kalau healthy food itu bahannya memang dari sononya sudah mahal karena sudah berisi zat aktif semua. Kemudian Dr. William Osler mengatakan bahwa the person who takes medicine must recover twice. Jadi seseorang yang minum obat itu dia memerlukan 2 kali recovery. Yang pertama adalah bagaimana dia merecovery dari penyakitnya itu sendiri. Dan kemudian yang kedua bagaimana dia merecovery dari efek samping obat itu. Ini harus kita pikir masak-masak Bapak Ibu. Jadi seperti itu bahwa pemahaman masalah imun itu cukup kompleks ya. Pada malam hari ini saya ngaku terus terang Bapak Ibu bahwa pembahasan imun saya masih belum sempurna ya. Nanti ada seri kedua. Jadi ini tujuan kami adalah supaya Bapak Ibu juga ikut berpikir bagaimana cara kita untuk menjaga sistem imun di tubuh kita itu selalu optimum. Jadi arahnya di situ.
Seperti ini penyampaian kami pada malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya kalau ada hal yang kurang mengenakkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu. Dengan semangat mari kita saling belajar dan saling membangun. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau berdiskusi silahkan. Pak Sabto nanya dong, Ya, Pak Aris silahkan Pak. Pak Irwan ya. Ya. Pak Irwan ya, Pak Sabto. Pak Sabto, Oh Pak Irwan, tadi, silakan Pak ya, Irwan. Maaf. tadi ada 7 poin ya. Iya. Harus boleh diterangin Pak Sabto yang nomor 3 itu apa tadi ya? Makanan Nomor apa aja 3. deh? Sama yang nomor 7. Baik Pak. Itu contoh-contohnya apa itu? Kan nggak ada, tadi belum disebutin contoh-contohnya. Yang Iya, poin baik Pak. 3 dan nomor 7. Terima kasih Pak Sabto. Baik Pak Irwan. Sama satu lagi, Iya. kalau lambung akut kan minumnya AL ya. Iya. Apakah AL terus atau nanti bisa diganti dengan AG? Baik Pak. Ya, Jadi makasih. yang yang ini ya 7 langkah ya. Ya, 7 Yang langkah. Nomor 3 sama nomor 7. poin 3, hindari Ya, makanan yang dimodifikasi. Jadi contohnya. saat ini banyak modern food ya yang hanya menomorsatukan di rasa Pak. Rasanya enak di mulut. Begitu dilihat juga teksturnya enak dilihat, bisa dibentuk berbagai macam tulisan dan sebagainya. Itu contohnya adalah creamer ya Pak ya. Creamer, kemudian juga makanan yang diolah berlebihan. Contohnya adalah santan misalnya. Makanan bersantan itu nggak diapa-apakan aja sudah enak. Tapi kalau dia maksudnya nggak diapa-apakan itu hanya dimasak secara lazim ya, mungkin hanya dimasak, mendidih, selesai. Itu sudah enak sebenarnya santan itu. Tapi kalau dia dimasak hingga berhari-hari, itu memang dia lebih enak. Tetapi apa yang terjadi pada waktu suhu berlebih tadi, santan itu kan sebenarnya kan trigliserid, di mana eh, ini ya rantai karbonnya itu cukup panjang. Nah, orang-orang nggak pernah berpikir bahwa trigliserid yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi berulang-ulang itu bisa mengalami dua hal. Yang pertama adalah nanti bentuk polimernya semakin padat. Nah, tubuh sendiri mempunyai kemampuan untuk memecah polimer itu menjadi monomer. Tadi sudah kita singgung bahwa kalau misalnya enzimnya enggak cukup, dia merubah dari trigliserid menjadi asam lemak aja kesulitan. Nah, apalagi kalau trigliseridnya itu sudah nggak karu-karuan, dia sudah terlalu padat, membundet ya istilah Jawanya itu sudah ruwet gitu, dia susah dicerna, Bapak. Itu yang pertama dari masalah itu Kelapa. masalah lemak ya. Kemudian ada juga makanan yang lain adalah apa? Yaitu creamer. Creamer itu ternyata dibuat dari minyak goreng, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa minyak goreng itu trigliserid. Tadi sudah saya singgung bahwa trigliserid itu adalah unsur nutrisi yang paling sulit dipecah oleh tubuh menjadi energi ya. Nah, lemak sudah sulit, proses pembentukan creamer itu adalah minyak goreng yang dimasukkan ke bejana tertutup dikasih tekanan yang sangat tinggi. Kemudian menggunakan katalis berupa nikel. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berlipat-lipat lebih bahaya daripada santan yang dipanaskan berkali-kali tadi. Karena santan hanya dipanaskan itu pun sudah berisiko. Ini sudah dipanaskan, ini dengan tekanan tinggi. Itu sama dengan proses pemanasan yang berlipat-lipat ya. Meskipun dia mungkin nggak suhunya nggak panas pun kalau tekanannya lebih itu kurang lebih sama ya hukumnya. Jadinya menjadi polimer yang sulit diurai. Itu dari masalah makanan santan, makanan yang mengandung trigliserid, makanan yang mengandung minyak. Kemudian ada lagi makanan yang lain yaitu adalah makanan sintetis. Contohnya adalah misalnya kita makan durian. Durian itu kalau kita makan dari buah durian beneran,
itu tubuh kita sudah kenal. Selain rasanya pasti enak, ternyata tekstur rantai gugus senyawa kimia pada durian yang asli itu ada zat pengikatnya namanya aldehid. Ini sering disampaikan oleh foundernya konsep Karnus ya. Tapi bagaimana dengan makanan sintetis? Makanan sintetis itu rasanya juga durian, tapi yang karena mulut kita ini juga maksudnya indera pengecap kita ini terbatas. Dia seolah-olah tertipu dengan itu ya. Rasanya durian juga enak, tapi kan enaknya pasti beda. Dan yang menjadi perhatian apa? Kalau durian alami tadi zat pengikat antar ini ya, antar unsur itu adalah aldehid. Kalau yang zat sintetis yang buatan manusia itu dibuat bukan dari durian tapi berasal dari bahan-bahan kimia anorganik kemudian dirangkai menjadi seolah-olah eh, senyawanya seperti durian. Tapi kalau yang dari durian asli itu pengikatnya adalah aldehid. Kalau yang sintetis itu pengikatnya adalah berupa eh, ini ya derivat dari kloroform, dari aseton. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya sama-sama dipanaskan unsur yang mengandung aldehid dengan unsur yang mengandung aseton, ya risiko terjadi menjadi sesuatu yang berbahaya untuk tubuh lebih berbahaya yang sintetis. Makanya di konsep Karnus selalu bilang bahwa hindari makanan yang sintetis dan dimodifikasi. Itu ya. Kemudian tadi apa lagi Pak Irwan yang terakhir tadi? Itu yang sebetulnya mohon maaf Pak Sabto. Ya, Sebetulnya kelapa itu ya, kan ini ya, teman-teman juga banyak yang dengerin ya. ya. Kelapa itu ada salah satu dokter kesehatan itu sebetulnya kelapa itu baik katanya ya. Sebetulnya yang Betul. nggak baik itu kalau santan ya, santan itu sebetulnya baik. Yang nggak baik itu kalau sudah dipanasin gitu. Itu gimana Pak Sabto? Apakah untuk teman-teman yang pakai konsep Karnus ini sama sekali nggak boleh santan? Maksudnya santan yang hanya sekali dimasak, bukan santan yang berkali-kali. Kalau santannya berkali-kali udah pasti itu nggak bagus ya. Itu gimana Pak? Tadi sudah jelas saya sampaikan bahwa yang tidak baik adalah yang dipanaskan berkali-kali. Kalau Itu yang untuk sekali mereka yang boleh. sehat. Untuk mereka yang sehat, itu santan yang dipanaskan berkali-kali pun tidak baik, apalagi untuk orang yang sakit. Lah, untuk orang yang masih sakit, itu dia kesulitan untuk membongkar trigliserid itu menjadi asam lemak. Lah, kalau dia kesulitan membongkar trigliserid menjadi asam lemak, otomatis di dalam tubuhnya banyak trigliserid. Kalau sudah banyak trigliserid, kita kasih makan santan lagi meskipun tidak dipanaskan ya sama Pak. Jadi kondisi tertentu pada kondisi gangguan metabolik ya santan tetap tidak baik. Oleh karena Oke. itu sebelum dia membaik kita agak keras ya. Jadi ingin sembuh atau tidak. Kalau ingin sembuh cepat santannya di skip dulu Ya, oke. gitu. Ya Nah Pak. nanti bukan berarti seumur hidup tidak boleh makan santan tidak Pak. Jadi nanti nggak boleh makan santan itu kalau misalnya gangguan metaboliknya belum normal Pak. Kalau metabolisme tubuhnya itu belum sempurna, nggak boleh. Tapi kalau sudah sempurna boleh santan ya. Tapi untuk orang yang sehat, tetap bahwa santan yang dipanaskan berkali-kali, apalagi dikasih tekanan tinggi, itu risikonya tinggi. Ya, yang satu lagi tadi apa yang Bapak tanyakan ya? Nomor tujuh Pak, menutup pintu berbagai faktor yang menyebabkan perubahan. Oh, Itu ini apa saja lebih jauh. contohnya? Ini Bapak bisa lihat nanti di YouTube tentang konsep Karnus Official itu tentang pembahasan masalah sel abnormal, Pak. Oh, oke. Memang kalau saya jelaskan ini panjang ya karena perubahan DNA itu dari mana? Biasanya kata kuncinya adalah adanya inisiator, adanya hiperkolesterol, kemudian kegagalan tubuh dalam melakukan DNA repair. Tiga itu kata kuncinya, Pak. Tapi pembahasannya panjang ini. Ya, ya. Ya, Terima kasih Pak Sabto, ya, terima kasih. makasih. Ya,
Silakan mungkin ada yang lain kalau mau raise hand. Ada yang raise hand, ini Pak Syauki, silakan Pak Syauki. Ya, terima kasih, Dr. Sabto. Mungkin saya mau menanya tentang teori ini, Dok. Boleh kan, Dok? Iya, dengan senang Tentang hati. ini, karena kita kan juga sering belajar dari konsep-konsep kuliah Karnusnya itu kita ikutin terus. Cuman ada beberapa yang masih kurang jelas ya. Mengenai transportasi lemak ini, Dok. Ya, kalau kita mulai saja pada saat sudah lemak itu sudah dibentuk menjadi apa namanya kilomikron, kan di situ komposisinya adalah TG, kemudian nanti pada saat TG itu sudah dibawa dalam kilomikron itu kemudian di apa namanya dicerna di dalam Iya, sel darah di peredaran darah. Kan pada saat TG-nya sudah terkonversi menjadi asam lemak, makanya ada di situ istilah VDL kemudian LDL gitu Dok ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi karena TG-nya sudah semakin sedikit, makanya ada low density lipoprotein atau dari VDL kemudian LDL. Nah, yang kami tanyakan itu Dok, mekanisme terbentuknya HDL itu gimana Dok? Apakah dia karena TG-nya makin banyak yang terkonversi menjadi asam lemak sehingga komposisi di situ TG-nya sedikit sehingga lipoprotein di situ disebut sebagai high density lipoprotein. Terlepas dari fungsinya ya Dok. Ya kalau fungsinya kan kalau LDL itu dari peredaran darah, kalau HDL kan dari organ kembali lagi ke liver gitu kan. Nah, terlepas dari situ bagaimana sih terbentuknya HDL itu Dok, yang kami kurang kurang jelas mekanismenya gitu. Itu aja Dr. Sabto. baik Pak. Maaf saya minum bentar. Jadi HDL itu memang dia diciptakan khusus untuk proses bersih-bersih Pak. Kalau tadi ada VLDL, ada IDL, itu yang berkurang komposisinya adalah trigliserid. Dengan asumsi trigliserid itu nanti bisa dipecah lagi menjadi asam lemak masuk ke dalam sel. Tetapi pada prosesnya kadang-kadang trigliserid ini sebenarnya nggak boleh berlama-lama Pak di dalam darah ya. Kalau dia udah keluar dari LDL, kemudian dipecah lagi. Pada suatu saat dia berlama-lama di dalam darah itu hati-hati karena akan memudahkan untuk terjadi parsial oksidatif. Dari situlah bahwa HDL itu akan menyapu ya sisa-sisa yang trigliserid yang berserakan tadi ke liver untuk dirubah lagi menjadi LDL yang lain yang baru. Jadi jadi apa anunya? Kalau dari fungsinya jelas, dari karakternya juga jelas karena kalau HDL itu terdiri dari apo A, kemudian kalau LDL dari apo B itu beda ya. Kemudian peran fungsinya ya tadi, HDL itu memang dia tugasnya adalah untuk bersih-bersih. Makanya ada sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi pahami tentang HDL. HDL yang bagus itu kalau trigliseridnya sedikit. Tapi mungkin karena trigliserid kita sudah sangat banyak, HDL itu kenyang dengan trigliserid itu juga hati-hati kurang baik. Itu ada satu cara lagi, metode lagi. Sebenarnya kalau kita lebih dalam, makanya ada orang yang HDL-nya tinggi, ada yang sampai berapa ratus. Jadi kan normalnya kalau wanita kan sekitar 50, laki-laki 40-an ya. Tapi ada orang yang HDL-nya itu tinggi banget. Ternyata apa? Karena saking banyaknya trigliserid di dalam darah itu sehingga dia akhirnya diambil oleh HDL. Itu pernah ada yang melaporkan kalau nggak salah HDL-nya 120 ada ya. Kenapa Kalau seperti itu?
Ya, Ya, kalau terbentuknya HDL itu sendiri, apakah dari kilomikron itu juga ya, Dok? Atau dengan proses yang lain, iya, mekanisme yang lain? dari Dari HDL, kilomikron. dari Jadi kilomikron juga. kilomikron itu eh, adalah suatu sarana supaya lemak itu bisa dibawa oleh darah. Oleh karena itu, Mhm. kilomikron itu adalah seperti onde-onde itu, Pak. Jadi Iya. dia harus dibentuk dalam satu wadah. Supaya Mhm. apa? Supaya darah yang sifatnya air itu bisa membawa lemak. Nah, Mhm. kalau trigliserid atau minyak tadi tidak dikasih wadah, masuk ke dalam darah, bisa dibayangkan kira-kira minyak itu ada di mana? Mungkin tidak pernah bisa ke suatu tempat, dia hanya ngumpul di kaki terus, nggak bisa sampai ke otak. Ya, yang kami masih belum begitu paham itu begini, Dok. Gambaran kami kira-kira kalau tadi kilomikron, katakan yang mayoritas di situ ada TG, pada Hmm. saat TG-nya ini sudah di apa namanya dikonversi katakanlah menjadi asam lemak, uh, maka adalah di situ tersisa atau adalah terbentuk di situ yang namanya LDL. Nah, kemudian setelah makin dicerna lagi, berkurang Bentar-bentar, Pak. lagi. Tolong diulangi, uh, Pak. Maaf, Pak. uh, Diulangi lagi tadi. apakah maksudnya seperti ini pada saat kilomikron itu masuk ke dalam peredaran darah itu kan Ya, yang paling banyak kan TG nih, Dok. betul. Kemudian setelah TG ini sebagian dikonversi menjadi asam lemak, nah maka di situ terbentuklah yang namanya VDL, kemudian dicerna lagi menjadinya LDL gitu, Dok. Kemudian dicerna lagi TG-nya makin sedikit, maka terbentuknya HDL. Apakah seperti itu prosesnya, Dok? Oh, tidak, HDL Tidak dengan ya. Ah, LDL beda, Pak. beda Jadi kalau berarti. Oh, yang oke. satu penyusunnya tadi APO A1 itu Oke. HDL. Jadi dia apolipoproteinnya berbeda dengan LDL. Berbeda. Oh, oke, oke. Iya. Aha. Jadi Berarti ada komposisi. kan kalau dari usus itu kan ApoB. ApoB 100 atau saya lupa ya ApoB berapa baru jadi kilomikron baru nanti dia jadi dengan bantuan ApoB sama ApoA udah beda nanti Apo, jadinya. Apo A1 kalau tidak salah Iya, ya. ApoA1 jadinya HDL. GL ya. Maka kalau dicek ApoA1-nya HDL-nya ingin tinggi, cek ApoA1-nya berapa, itu baru tahu. Kemudian di dalam LDL tadi memang trigliseridnya juga di dalam sebuah LDL dalam satu wadah LDL ya itu selain trigliserid juga ada ester ini kolesterol dalam bentuk ester. Itu juga dia akan ditransfer juga. Kenapa? Karena ester kolesterol itu juga diperlukan tubuh untuk hal-hal yang lain. Jadi untuk membangun sistem imun, untuk membentuk membran sel, membentuk hormon, itu juga dari Jadi situ. Kalau jadi kalau trigliserid itu lebih ke tenaga, iya. jadi kalau kolesterol ini kan tidak ini kan, Dok, tidak dimetabolisme lagi kan, tidak bisa ya, tetapi sebagai bahan baku hormon gitu ya, Dok. Iya, bisa Oke. di situ. Hmm. Ya, Nah, mungkin ada satu lagi yang lain. berkelanjutan nih kan ini, uh, apakah benar, Dok, kalau orang yang apa namanya kolesterolnya tinggi, cara menurunkannya itu gunakan ke hal-hal yang sifatnya ke steroid, Bro. Artinya sesuatu yang menantang, naik jet coaster gitu, kemudian digunakan untuk ya bercinta dan lain sebagainya gitu. Gitu Iya, benar gak, Dok? benar. Jadi Benar salah ya? satu untuk menurunkan LDL adalah tadi lakukan kegiatan yang sifatnya kompetitif. Hmm. Oke. Kompetitif gitu, Oke. Pak. Iya. Ya, terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Pak Jelas, Syawki. jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain yang mau raise hand. Kalau enggak akan saya bacakan satu persatu, Bapak Ibu. Saya dok, Oke, silakan. ini terima kasih Pak Dokter. Dua pertanyaan Pak Dokter. Pertama mengenai tujuh impact tadi itu ada dokter pendapatan perut. Aduh, maaf suaranya kurang jelas, kurang dekat mungkin mic-nya. Halo, halo. Halo, iya, silakan. Oke. Dua pertanyaan Pak Dokter. Yang pertama tentang tujuh konsep tadi itu ada salah satunya penampakan perut kalau nggak benar ya. Oh Nah, iya. mungkin nanti bisa
jelaskan seperti apa mekanismenya. Terus yang kedua, untuk saya 2 hari ini baru mengkonsumsi produk Karmus yang awalnya tidak tahu kalau apa ada mahnya, jadi nggak merasa punya mah, merasa ada gangguan mah. Cuma ternyata Iya. konsepnya ini memperbaiki lambung. Nah 2 hari ini saya konsumsi, lambung saya malah seperti kena emas, jadi agak panas-panas, gitu. Iya. Nggak enak gitu. Nah, Iya. mungkin apa ada yang salah saya mau konsumsi produknya? Gitu. Iya. Mungkin tidak. Baik Pak, jadi konsep Karnus ini menyeluruh Pak. Jadi kalau misalnya ada program diabetes, ada program hipertensi, ada program autoimun, eh, kami ini secara umum memperbaikinya secara menyeluruh. Memang kalau kita bicara kesehatan menyeluruh, kita bicara sistem. Hanya pada prakteknya itu ada beberapa yang ditekankan. Misalnya kalau misalnya kita bicara tentang diabetes, nah, di program ini yang ditekankan apa? Yaitu masalah diet. Masalah diet, kemudian juga eh, masalah sirkulasi darah. Itu masalah diabetes. Kalau kita bahas tentang masalah sel abnormal atau cancer misalnya, tentu kita juga tekankan ke hal yang beda. Kalau untuk gangguan sel abnormal atau cancer, biasanya yang kita tekankan adalah masalah eh, apoptosis ya. Jadi bagaimana sistem imun itu membunuh sel yang mengalami ini ya perubahan bentuk. Itu namanya apoptosis. Jadi nanti akan dibunuh oleh ini ya, oleh makrofag. Tapi juga ada tambahan lain yaitu bagaimana pada kondisi tertentu itu sel kankernya betul-betul terbunuh. Karena teorinya ini banyak ya. Yang terbaru kenapa muncul produk TF3D dan itu harus dikonsumsi pada pasien-pasien cancer. Itu karena ada kondisi, ada suatu teori yang mengatakan bahwa eh, sel cancer itu bisa membuat ekosistem di jaringannya itu menjadi hipoksia. Nah, ternyata yang membuat dia menjadi hipoksia di lingkungan itu ada unsur namanya MMP ya. MMP itulah kalau tidak dirusak itu sel kankernya akan bisa eksis terus. Sementara makrofagnya nggak jalan. Nah, dengan TF3D ini ada cara bagaimana supaya MMP tadi bisa dirusak dan akhirnya sel kankernya pun bisa dibunuh. Itu dengan cara memperbaiki sistem ya, bukan berarti oh TF3D membunuh kanker, enggak. Itu mengupayakan supaya sistem imun bisa ke sana. Kemudian dari semua program, baik program diabetes, program hipertensi, program autoimun, program sel abnormal, kami melakukan perbaikan sistem itu yang tadi kami singgung perbaikan sistem secara menyeluruh, ternyata basicnya adalah masalah gangguan lambung. Jadi masalah rekonstruksi lambung. Kalau kita bicara tentang rekonstruksi lambung, itu ibaratnya kayak membangun rumah, Pak. Beda dengan membeli rumah ya. Artinya kita harus pindah. Dan kita begitu beli, rumah ditempati. Tapi kan rumah yang lama dikemanakan? Itu kalau kita berpikir tentang rumah. Bagaimana dengan tubuh manusia? Tubuh manusia kan tidak mungkin kita meninggalkan tubuh kita. Tapi kita bangun dulu. Nah, membangun ini tidak selamanya enak. Lebih tepatnya kalau misalnya Bapak Ibu punya rumah. Mau dibangun tentu dirobohin dulu kan? Nah, pada waktu dirobohin dulu pasti ada debu, ada kena hujan, angin dan sebagainya. Itulah kadang-kadang bahwa perbaikan lambung itu jangan jangan ini ya terprovokasi oleh kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan hanya berpikir oh ini sakitnya hilang sembuh. Justru disitulah kita saat ini kita ditipu ya. Karena orang yang lambungnya tidak pernah merasakan gangguan, itu ada sesuatu yang menutupinya. Ada dua kemungkinan, yaitu
luka lambungnya tadi tidak terkena asam lambung karena asam lambungnya dinetralisir oleh obat MAH. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia pun tidak minum obat MAH, kalau ada luka lambung, tubuh itu spontan akan membentuk perisai atau mukosa lambung. Lah perisai ini memang terkesan seolah kita nggak sakit, tetapi fungsi lambung kalau ada bagian dari permukaan dinding lambung itu masih eh, mengalami luka atau borok ya atau ulkus, otomatis lambung itu nggak bisa bekerja optimal. Lah pada waktu perisainya itu pada waktu dikasih produk Karnus, perisainya itu sedikit terbuka sementara. Pada waktu terbuka tadi memang muncul kayak sakit mah, tapi terjadinya itu nggak lama. Oleh karena itu, kenapa perlu pendampingan? Dari situlah kita harus kasih tahu ya bahwa menangani gangguan mah itu bukan perkara mudah. Jadi ada rasa nyeri dulu sedikit. Lah supaya nyerinya nggak banyak, makanya kita bimbing pakai AL dulu supaya nggak sakit. Kalau langsung minum dengan AG Karnus, sekali minum 1 gelas di tenggak habis, wah itu bisa-bisa tidak nyaman. Nah, oleh karena itu selalu kita bilang bahwa minum AG Karnus itu mulai dari airnya dulu, itu dulu ya. Dari airnya dulu baru endapannya nanti. Nah, sekarang kabar baiknya sudah ada AL Karnus. AL Karnus ini bisa dipakai untuk starting awal. Supaya apa? Supaya tidak terlalu menyakitkan. Kalau sudah terbiasa, baru nanti masuk AG Karnus. Karena untuk menyempurnakan rekonstruksi lambung yang betul-betul sempurna, itu memerlukan banyak kofaktor. Kalau di AL Karnus, itu kan kandungannya berupa kolagen, pati resisten, sama ini ya, serbu waloh ya. Itu penyembuhannya tidak sesempurna dengan AG Karnus. Tapi harus kalau penyembuhan gangguan lambung itu startingnya harus dari soft dulu. Oleh karena itu harus dengan AL Karnus baru nanti masuk ke AG Karnus. Begitu Pak jawabannya Pak. Apakah sudah Jadi cukup? apakah AG Karnusnya itu dikurangi dok atau nggak bisa diminum dulu ya? Kalau misalnya orang itu belum pernah konsumsi AG Karnus sama sekali, sebaiknya dimulai dengan AL Karnus dulu. Misalnya gini, Bapak beli AL Karnusnya katakan aja 2 box. Itu kan isinya 40 ya, 40 Oke, saset. yang saat ini dok, saat ini saya minum air Karnus, setelah itu makan berat itu, Ya. selanjutnya AG Karnus gitu dok. Jadi AL Karnus Bapak misalnya ada punya berapa? Misalnya satu box itu isinya kan 20. Padahal sehari kan harus mengonsumsi AL-nya 2 kali, pagi dan sore. Pada kondisi perut kosong. Lah, pada kalau kita masih punya AL Karnus tadi, AG Karnus skip dulu selama hari pertama sampai hari ke ini ya, hari ke berapa? Kalau dia isinya 10, 20 atau 10, 10. saya maaf agak Maaf, lupa. 10 Pak Sabto. 10 ya. Ya, kalau 10 berarti nanti kan hari kelima habis. Jadi nanti hari pertama sampai hari ketiga AL Karnus dulu. Jadi perut agak dimanjakan. Nanti setelah masuk ke hari keempat, AL Karnus tetap pagi sore, tapi siangnya sudah mulai dikenalkan dengan AG Karnus. Nanti hari ke-6 kan tinggal habis kan AL Karnusnya lah. Dari situlah nanti AG Karnus mulai solo di situ. Dia dikonsumsi pagi dan sore. Kalau seperti itu ya nanti tubuh kita akan bisa beradaptasi. Dan memang perlu kehati-hatian. Kenapa? Karena lambung kita ini ada beberapa saraf yang langsung berhubungan dengan sistem saraf pusat, namanya vagal pathway itu. Nah, kalau vagal pathway itu terganggu, orangnya mudah cemas, mudah anxiety ya. Sampai di sini jelas mungkin, Bapak? Ya, Ya, kalau misalnya cukup akan saya bacakan ya ini dari ya Ibu Esther ya. Artinya makan bersantan tidak jadi masalah selama tidak dipanaskan ulang.
Jadi berapa kali memanaskan santan yang dianggap aman? Eh, aman, jadi gini Bu ya, saya tegaskan bahwa makan santan itu tidak dipanaskan aman, tetapi ingat, di dalam tubuhnya tidak terjadi gangguan metabolik. Kalau terjadi gangguan metabolik, tetap santan tidak diperkenankan ya. Sampai gangguan metabolik itu selesai. Nah, gangguan metabolik dari mana? Taunya, kalau misalnya eh, tekanan darahnya sudah mulai normal, kemudian parameter-parameter yang lain itu normal semua, yaitu berarti gangguan metaboliknya selesai. Kalau yang diabetes biasanya HbA1c-nya sudah di bawah 6. Nah, itu berarti sudah boleh. Tapi kalau misalnya HbA1c-nya masih di atas 6, bahkan misalnya 9 atau 10, itu santan tidak disarankan dulu. Karena di dalam tubuhnya masih banyak deposit trigliserid. Nah, kalau ditambah dengan santan, meskipun hanya dipanaskan sekali, nanti trigliseridnya tambah terus ya nggak sembuh-sembuh nanti. Kemudian dari Bapak Supriyadi, mohon izin bertanya, kalau untuk pencegahan pakai produk Karnus, apa saja dan berapa dosisnya? Jadi untuk pencegahan itu yang paling penting adalah jaga lambung itu. Kemudian yang lainnya apa? Makan teratur, jangan terlambat makan. Kemudian juga harus gerak, harus cukup tidur. Itu pencegahan itu bisa Pak. Produknya nanti yang paling penting adalah AG Karnus dan Algati. Kemudian yang kedua, apakah kalau sudah konsumsi produk Karnus berarti tidak akan terkena penyakit degeneratif dan kanker atau sel abnormal? Itu harapannya tidak akan terkena Pak. Tapi mengingat bahwa jumlah sel di dalam tubuh kita ini jumlahnya ada triliunan sel, maka jaminan untuk betul-betul bebas dari penyakit degeneratif dan kanker tentunya ya sulit diprediksi Pak. Nah dari sinilah kita dituntut ya untuk jangan terlalu pelit ya dalam menjaga kesehatan. Lakukanlah hal-hal yang harus dilakukan, syukur-syukur tanpa biaya. Misalnya makan teratur, kemudian olahraga cukup, kemudian tidur cukup, itu harus dijalankan dulu dan ikhtiarkan. Kalau memang sudah memang ada rezeki misalnya, ya upayakan juga dengan yang lain, yaitu menyediakan nutrisi. Tentunya sebagai orang beriman ya kita tentu berdoa juga, karena masalah kesembuhan itu selain dari ikhtiar kita, tentu juga izin dari Tuhan ya. Kemudian kalau lambung maksudnya, oh kalau mencegah lambung maksudnya, kalau mencegah supaya tidak terjadi gangguan lambung, ini dari Bapak Farok. Bapak nanti bisa rutin konsumsi AG sereal. Di 3 bulan pertama memang agak intens dulu, apakah 2 kali sehari. Kemudian kalau setelah itu nanti tinggal di maintenance dengan AG sereal cukup sekali sehari. Kemudian yang lainnya juga lakukan hal-hal yang mendukung supaya lambung itu tetap berfungsi, yaitu yang penting ada keseimbangan antara dinding lambung dengan asam lambung itu harus imbang, jangan sampai dominan salah satunya, terutama asam lambungnya jangan sampai dominan. Caranya apa yang menjaga lambung itu supaya tetap baik? Selain konsumsi AG sereal ya jaga kondisi pikiran kita nggak banyak beban, kemudian kita juga harus bergerak. Orang yang malas bergerak itu biasanya aliran darahnya kurang baik. Nah, kalau aliran darahnya kurang baik, otomatis mukosa lambungnya pun juga kurang kuat karena berhubungan dengan aliran darah. Kemudian yang lainnya, hindari makanan ataupun obat-obatan yang berpotensi bisa mengganggu lambung. Makanan contohnya apa? Ya makanan yang kecut-kecut, yang keras, pedas, kopi termasuk. Kemudian kalau di luar negeri itu suruh menghindari alkohol gitu ya. Kemudian yang lainnya apa? Hindari juga obat-obatan anti nyeri. Jangan sering minum obat anti nyeri ya, karena obat anti nyeri baik berupa obat maupun jamu itu mengganggu fungsi lambung. Kemudian dari Ibu Ruli, kalau dari awal saya tidak diresepkan minum AL Karnus, tapi sebetulnya dulu pernah ada gangguan lambung. Apakah harus diulang minum AL Karnus? Oh, tidak perlu, Bu.
Jadi Bu Ruru ini kayak saya pribadi ya, saya dulu waktu kena gangguan lambung itu belum ada AL Karnus. Ya saya langsung dengan AG Karnus, tetapi cara minumnya adalah minum airnya dulu atau kalau perlu di blender itu sudah cukup. Tapi sekarang kalau sudah ada AL Karnus, kapan AL Karnus itu digunakan adalah kalau misalnya pada waktu kita sementara proses perbaikan lambung, kadang-kadang kita dapat musibah. Musibah itu sesuatu yang sulit kita prediksi ya. Jadi kadang-kadang pada waktu kita hati-hati ya memproses terjadinya waktu hati-hati memproses supaya lambung kita baik, suatu saat di luar kesengajaan kita mungkin beli makanan di luar. Ternyata makanan itu mengandung merica, mengandung jahe yang cukup tinggi, itu bisa merusak lambung suatu saat. Nah, pada waktu posisi itu turun, maka AL Karnus itu bisa dipakai secara insidentil. Kemudian juga mungkin pada proses kita harus minum obat anti nyeri, yaitu AL Karnus boleh digunakan supaya kita bebas dari obat MAH yang sangat merugikan. Minum Algati boleh enggak? 6 saset, pagi 2, siang 2, sore 2. Boleh ya Ibu. Jadi Algati dengan 6 saset ini khususnya untuk mereka yang mengalami gangguan sel abnormal. Untuk mereka yang sakit tumor, cancer itu boleh. Dengan cara apa? Yaitu 2 saset dimasukkan tumbler kemudian diminum seteguk-seteguk. Seperti itu. Jadi seteguk setiap 30 menit sampai nanti akhirnya 1 tumbler itu habis dalam sepertiga hari, misalnya dari pagi sampai menjelang siang. Kemudian dibuat lagi tumbler yang kedua, 2 saset diminum dari siang sampai sore, dan yang terakhir tumbler yang ketiga diminum dari sore sampai malam. Kemudian dari Bu Yeni menanyakan, kalau kulit muka mudah berjerawat, gimana menanganinya? Jadi jerawat itu banyak ya, kemungkinan pori-porinya tertutup karena pemakaian make up yang dulu terlalu tebal, akhirnya pori-pori yang tadinya terkekang karena tertutup itu keluar. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, kemungkinan terlalu banyak lemak. Nah, ini bisa dipelajari di pembahasan tentang kecantikan, itu ada di Karnus Official ya. Nanti apa caranya ya supaya tidak terkena jerawat? Yang pertama adalah ya pori-pori kulit itu harus bersih. Kalau pakai make up ya sebelum tidur bersihkan dulu kulit mukanya dengan cleanser. Kemudian yang lainnya supaya lemak nggak begitu banyak, faktor stres itu juga pegang peranan. Kenapa kok stres bisa menyebabkan lemak keluar banyak? Jadi pada waktu kita stres, tubuh kita itu mengeluarkan hormon kortisol. Nah, adanya hormon kortisol ini menyebabkan deposit-deposit lemak itu akan terurai. Akhirnya lemak di dalam darah banyak. Kalau lemak di dalam darah banyak, ya nanti kemana aja? Salah satunya ke wajah, keluar dalam bentuk jerawat. Kemudian yang lainnya dari Ibu Dini, kalau untuk terapi penyakit limfoma untuk anak saya usia 23 tahun perempuan, program Karnusnya mulai apa saja ya? Saya sudah membeli AL Karnus, AG Karnus, Beras Karnus, dan Algati. Ya, baik Ibu Dini bahwa kasus limfoma ini termasuk perkembangan sel abnormal yang salah satu penyebabnya karena adanya banyak kolesterol ya. Jadi ini sudah benar. Dengan konsumsi 4 ini tapi juga untuk diet lemaknya tolong yang agak ketat ya. Ini untuk makanan bersantan sebaiknya dihindari dulu selama beberapa bulan ya. Kemudian gorengan, creamer itu jangan. Kemudian yang lainnya kalau misalnya nanti di tengah perjalanannya nggak turun-turun, bahkan limfomanya makin gede misalnya, nah itu tambahkan lagi dengan TF3D. Seperti itu. Dan kasus limfoma ini kalau sudah membesar memang kadang-kadang juga kalau sudah jadi otot itu sulit ya. Nah,
selama tidak mengganggu, jangan terlalu dipikirin. Karena kalau sudah jadi jaringan itu sulit kempesnya ya. Kalau misalnya dioperasi juga hati-hati ya. Karena apa? Justru dengan melakukan perlukaan nanti hati-hati bisa muncul sel abnormal yang lebih ganas. Oleh karena itu caranya apa? Yang pertama ya kita kasih nutrisi karnus berupa ini tadi AG karnus, AL, beras karnus dan alkati dengan harapan kempes. Kalau ternyata nggak kempes, tambahkan TF3D. Tambahkan TF3D ternyata nggak kempes, berarti dia sudah menjadi jaringan yang eh, permanen ya. Itu kemungkinan perlu dibantu dengan cara-cara yang invasif ya, cara lain ya. Kemudian Pak Agung Suprananto, apabila tidak ada gangguan metabolik, apakah boleh mengkonsumsi yogurt? Boleh Pak. Yogurt itu bagus sekali, dia akan membuat komposisi usus besar kita ini kuman-kuman komensalnya itu akan tumbuh menjadi seimbang ya, sehingga kita nggak mudah sembelit. Kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh ya. Yogurtnya terutama yogurt yang kalau bisa yang ini Pak ya, yang rasanya original, nggak ada perasa sintetis. Kadang-kadang ada yogurt rasa stroberi, ada rasa coklat, hati-hati itu perasa sintetis itu kurang baik. Kemudian Pak Farok, kalau lambung merasa sehat tidak ada keluhan pada lambung, apa berarti sudah sehat? Ini saya pernah menanyakan kepada ahlinya endoskopi di Surabaya bahwa kalau orang itu merasa lambungnya baik, tidak ada keluhan, itu belum tentu lambungnya itu betul-betul baik. Karena lambung itu unik ya. Lambung itu begitu ada luka, dia langsung membentuk perisai ya, yang disebut sebagai mukosa lambung. Memang nggak ada keluhan nyerinya, tetapi fungsi dari lambung itu akan menurun. Oleh karena itu, untuk menilai bahwa orang itu lambungnya betul-betul sehat atau tidak, yang jelas dia berat badannya stabil, kemudian profil darahnya, terutama trigliseridnya itu akan normal. Itu berarti lambungnya sudah baik. Kemudian yang lainnya juga sirkulasi darah baik ya, tidak ada gangguan-gangguan lainnya ya. Kemudian Ibu Willy Sumarno, menurut konsep Karnus bagaimana cara menangani sinusitis? Oh ya, jadi sinusitis itu terjadi karena di bagian sinus yang ada di tengah-tengah pipi ya, di sebelah kanan kiri hidung itu ada kuman di situ. Kuman itu masuk ke sinus dan tubuh atau sistem imun tidak bisa menjangkaunya. Kenapa nggak bisa menjangkaunya? Karena kuman-kuman yang masuk di eh, sinus itu aliran darahnya ke situ nggak lancar. Meskipun di dalam sinus itu tidak ada aliran darahnya ya, tetapi dia akan bergantung kepada pembentukan tadi, lendir tadi. Beberapa sistem imun itu sebenarnya di dalam lendir itu ada di situ ada instrumen imunnya, ada komponen imunnya. Apakah dia berupa eh, ini ya berupa sitokin dan sebagainya. Nah, pada orang yang mengalami sinusitis itu biasanya aliran darah di sekitar hidung itu tidak baik. Kalau aliran darahnya tidak baik, otomatis pasokan yang mendukung sistem imun pada sinus itu nggak optimum sehingga kumannya bisa bebas dan akhirnya apa? Kumannya berkembang biak, kemudian bau cairan yang keluar dari hidung itu baunya nggak enak ya. Itu orang yang sinusitis. Kenapa seperti itu? Karena aliran darahnya tidak baik. Nah, dengan menjalankan konsep Karnus, kami sudah sering melakukan pengalaman-pengalaman ini kami sudah dapatkan ya. Jadi orang-orang yang menjalankan konsep Karnus dengan bertujuan untuk menjaga sirkulasi darah, biasanya rutin minum algati dan juga algaseralnya juga dua itu ya, algaseral algati. Kemudian dia juga olahraga dan kurangi begadang, itu ternyata hasilnya sangat efektif. Bahkan akhirnya bisa sembuh ya. Tidak perlu antibiotik yang berlapis-lapis yang efek sampingnya banyak itu ya. Kemudian ke Ibu Aidea Anggun,
Saya belum terkena prediabetes, hanya gula darah puasa aja yang lumayan tinggi, 111. HbA1c 5,4, tapi kemarin ikut program PSDK. Yang saya tanyakan kenapa setelah pakai produk Karnus saya sering lapar ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa komponen-komponen yang ada di AG Karnus itu akan membuka tabir. Selama ini beberapa ini ya, karena dinding lambung itu tertutup oleh mukosa, itu memang hubungan saraf lambung dengan saraf pusat itu agak nggak peka. Jadi setelah tabirnya itu sedikit dikikis dengan beberapa komponen yang ada di agi sireal itu menjadi lebih peka ya Bu. Menjadi lapar itu sebenarnya menjadi lapar itu sebenarnya suatu hal yang positif ya. Pada beberapa orang yang sakit MAH itu biasanya nggak ada rasa lapar, isinya kenyang terus. Itu tanda-tanda bahwa eh, tidak peka tadi. Nah, dengan agi Karnus jadi lapar. Tapi di sini kita harus bijaksana ya. Kalau misalnya lapar, itu kita syukuri. Berarti kita ada kesempatan untuk merasakan makan enak. Tetapi ingat bahwa ada beberapa nutrisi yang sulit dicerna oleh tubuh yang bisa jadi masalah. Yaitu apa? Kalau makanan itu banyak lemak, banyak gula. Oleh karena itu untuk menghadapinya, supaya kita ini lapar, makan tapi sehat. Apa yang dimakan adalah makanan yang uh, gulanya terukur dan lemaknya juga terkendali. Itu yang boleh kita makan. Biasanya lebih banyak makan protein. Itu selama ginjalnya normal, semuanya normal, itu tubuh nggak akan gemuk. Jadi banyak makan protein, banyak mengandung serat, gulanya dibatasi, kemudian lemaknya pun juga dibatasi ya. Plus olahraga sama cukup tidur, itu sudah cukup sebenarnya. Nanti ibu akan terbebas dari prediabetes ya. Kalau sedang kena batuk, produk Karnus yang baik dikonsumsi yang mana ya? Kalau batuk itu Algati atau TF3D diminum dalam kondisi hangat, hangat-hangat ini ya, panas hangat gitu ya. Boleh biasanya Algati dicampur dengan kencur yang dikeprek, itu sangat membantu. Kemudian kalau pembengkakan pada KGB, artinya apa ya dok? Apakah imun tubuh kalah dengan patogen? Kelenjar getah bening ya. Kalau kelenjar getah bening sedang pembengkakan berarti kita sedikit kecolongan Pak. Artinya mungkin kita kecapean, tapi kita nggak istirahat. Lah, pembengkakannya ini semakin singkat, berarti imun tubuh kita itu semakin baik. Tapi kalau kelenjar getah beningnya bengkak lama, berarti hati-hati. Kita udah mulai kebablasan itu. Jangan sampai kelenjar getah bening ini bengkak terus-menerus. Dan akan lebih bagus lagi kalau nggak bengkak. Artinya kalau kita pintar berkomunikasi dengan tubuh, otomatis kita bisa ngukur, waduh aku kecapean, istirahat deh gitu ya. Nah, pada waktu istirahat tadilah selama terpola, terukur dengan baik, terkontrol dengan baik, kelenjar getah bening itu nggak akan bengkak ya. Kalau kasus leaky gut, bagaimana Pak? Oh, leaky gut ini kalau tidak salah yang ini ya, masalah usus ya. Ya, kalau masalah gangguan autoimun ini dengan AG Karnus, kemudian beras Karnus dan Algati dan lain-lain itu autoimunnya membaik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa untuk kasus leaky gut ini. Kemudian kalau untuk menjaga leukosit agar tidak turun pasca kemo dengan paket Karnus saja sudah cukup atau ditambah dengan yang lain. Sudah cukup Bu. Jadi beberapa hal yang aneh tapi nyata, beberapa orang yang mengonsumsi paket nutrisi Karnus pada waktu di kemo itu mereka fine-fine aja. Jadi rata-rata yang tanpa nutrisi Karnus itu rambutnya rontok, kemudian tubuhnya itu mudah lemes, mudah mual. Itu mereka nggak merasakan gangguan yang sedahsyat itu. Mereka aman-aman saja dan bisa menjalani kemo sampai tuntas bahkan ya. Kemudian produk Epigalok harus dikurangi ya Pak saat perut terasa panas.
Ya, betul. Jadi dikurangi kalau perut terasa panas, epigaloxnya itu kalau perlu kalau perlu diencerkan ya, betul ya. Ya, baik Bapak Ibu, nggak terasa ini udah jam 9 lewat ya. Ya, eh, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa membuka pikiran kita bahwa sistem imun itu penting sekali. Sekali lagi persiapan saya yang jauh dari minim ini, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada seri kedua akan saya usahakan supaya pembahasan masalah sistem imun ini akan lebih ini ya terstruktur, akan lebih rapi lagi. Ya, akhir kata seperti ini penyampaian kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dan terutama agar kita semua makin disehatkan, makin dimudahkan dalam menuju sehat ya Bapak Ibu. Dan kita nanti hari-hari ke depan ini dengan mudah, dengan penuh energi dan tentu dengan bahagia ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas ini partisipasinya, atas kesetiaannya sehingga mengikuti Zoom pada malam hari ini dari awal hingga akhir ya. Terima kasih. Kurang Ini Pak lebihnya Sabto. sekali lagi saya mohon maaf. Ya, silahkan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sabto. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto. Sehat selalu Pak Sabto, matur nuwun. Terima kasih.